tahu, baru-baru ini mereka memberi Bartok Club teguran keras di suatu pulau lain yang juga merupakan wilayah kekuasaan Shanks. Hal itu dilakukan sebagai hukuman karena tempo hari Bartolomeo pernah membakar bendera bajak laut Hagami di tempat tersebut. Hukuman itu bukan hanya sekedar menghajar mereka saja, melainkan Yasop juga menembak kapal mereka sampai meledak ketika Bartolomeo dan kawan-kawan mulai pergi dari pulau itu. Saat ini Lakiro pun bilang perbuatan Yasop kala itu sangat berlebihan, apalagi Bartok Club merupakan aliansi Luffy sehingga rasanya mereka tak pantas dihancurkan seperti itu. Lakiro juga bertanya, menurut Yasop, kira-kira mereka mampu bertahan hidup atau tidak? Yasop menjawab, bila beruntung, maka ada kemungkinan mereka bisa selamat. Jika begitu, maka hal tersebut akan menjadi pelajaran tak terlupakan bagi mereka, sehingga Bartolomeo tak akan berani untuk macam-macam lagi. Yasop telah menggunakan Ken Bunchaku Haki tingkat tinggi miliknya untuk melihat nasib Bartolomeo ke depan. Yasop sudah melihat bahwa setelah ledakan itu terjadi, Bartolomeo akan menggunakan kemampuan barirnya untuk melindungi diri mereka, sehingga mereka tidak akan mati, hanya mendapat luka bakar yang cukup parah akibat ledakan itu. Jadi nanti Bartolomeo dan kawan-kawan akan memiliki bekas luka bakar yang membuat mereka selalu mengingat momen ini. Dengan nada yang cukup kesal, Lakiro bilang kepada Yasop bahwa Yasop adalah orang yang tidak punya hati. Lakiro kemudian berkata, dia mengkhawatirkan sesuatu. Kabar soal bajak laut Hagami menghancurkan Bartok Club sudah tersebar luas. Dia pun khawatir bagaimana jika aliansi Luffy yang lain memutuskan untuk balas dendam. Jika mereka mengincar bajak laut Hagami, tentu bukan masalah, karena para kru di sana yakin bisa mengalahkan mereka semua. Namun bagaimana jika mereka mengincar aliansi-aliansi dari Shanks? Lakiro tahu bahwa banyak dari para aliansi itu yang sangat lemah. Mereka diizinkan Shanks menjadi aliansi karena si rambut merah itu merasa kasihan dan ingin melindungi mereka dari kerasnya dunia baru. Lakiro yakin akan berbahaya jika aliansi Luffy menjadikan orang-orang itu sebagai target. Ben Beckman pun menanggapi dengan bilang, jika itu terjadi, maka mereka akan mengutus para aliansi terkuat dari bajak laut Hagami untuk memburu aliansi Luffy. Jadi selain memiliki aliansi lemah yang hanya Shanks terima karena kasihan, mereka juga memiliki beberapa aliansi kuat yang Shanks terima karena kemampuan yang layak dari orang-orang itu. Ben Beckman tahu aliansi terkuat mereka ini lebih unggul dibanding para aliansi Luffy, tapi Ben Beckman juga bilang bahwa kemungkinan aliansi Luffy untuk balas dendam itu sangat kecil karena mereka tak akan bertindak sembarangan jika tak mau mengalami nasib yang sama dengan Bartolomeo. Shanks pun setuju dengan wakil kaptennya itu. Dia yakin kecil kemungkinan akan ada tindakan balas dendam. Dia pun meminta mereka untuk fokus pada hal lain. Bajak laut Hagami masih harus memantau pergerakan dari bajak laut Kurohige. Selain itu mereka juga harus memikirkan langkah selanjutnya dalam memburu One Piece, sebab Shanks sudah bertekad untuk mendapatkan harta legendaris itu pada masa ini. Seperti yang dia bilang dalam chapter 1054 yang lalu, orang kru berlari dari kapal memasuki bar itu. Dia membawa Denden Mushi karena ada orang yang ingin berbicara dengan Shanks. Ternyata orang yang menghubungi bajak laut Hagami itu adalah Rayleigh. Shanks senang bisa berbicara dengan Rayleigh karena sudah lama mereka tidak berkomunikasi. Mereka pun berbincang tentang berbagai hal. Salah satunya adalah soal skop pergaban yang saat ini ada di Pulau Elbaf. Shanks bilang beberapa hari yang lalu ketika dia datang ke negeri para raksasa itu, dia sempat bertemu dengan Gaban. Menurut Shanks, skop pergaban hanya fisiknya saja yang menua, tapi kelakuannya masih sama seperti dulu. Hal itu pun sangat melegakan dan membuat Shanks bernostalgia pada momen-momen di atas kapal bajak laut Roger dulu. Rayleigh tertawa lalu berkata bahwa beberapa waktu lalu Gaban menghubungi semua kru Roger yang masih bisa dia hubungi. Dia meminta mereka untuk datang ke Pulau Elbaf. Shanks pun bisa menduga bahwa tujuan mereka adalah untuk menemui Luffy, sang Joy Boy yang baru. Karena para kru Roger yang pernah ke Pulau Laugh-Tale itu memang menantikan kedatangan sang Joy Boy tersebut. Kemudian Rayleigh bertanya apa yang akan Shanks lakukan dalam waktu dekat ini. Dia menjawab dia masih terus mengawasi pergerakan dari Kurohige. Rayleigh pun bilang belum lama ini ada seorang kenalannya yang datang ke Pulau Hachinosu. Di sana dia bisa mengetahui banyak hal penting dan dia menghubungi Rayleigh untuk menceritakan semua itu. Salah satunya adalah Kurohige telah mendapatkan seorang ras mata 3. Menariknya orang itu merupakan salah satu anak dari Big Ma. Tentu kita bisa menduga bahwa orang yang dimaksud itu adalah Puding yang sudah diculik. Di sana kenalan Rayleigh pun tahu bahwa Kurohige telah memperoleh informasi tentang 2 senjata kuno. Dia bilang para bajak laut di tempat itu heboh dengan kabar tersebut dan menjadi sangat bersemangat untuk memburu senjata kuno. Jadi inilah alasan utama mengapa Rayleigh sampai langsung menghubungi Shanks. Dia ingin memberitahukan informasi penting ini tentang bajak laut Kurohige. Si rambut merah itu pun terkejut dan berkata bahwa dia akan mengambil sebuah tindakan besar. Belum diketahui tindakan macam apa yang akan Shanks ambil, tapi kita tahu bahwa Shanks akan berdiskusi dengan Ben Beckman terlebih dahulu dan berpikir matang-matang sebelum bertindak ke sana. Beralih ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang ada di dalam kastil Aurus. Pertarungan perebutan kunci yang dilakukan oleh Luffy dan Gaban sudah berakhir karena Luffy telah berhasil merebut kunci itu dengan mode Gear 5. Sesuai aturan, jika kunci sudah berhasil direbut, maka pertarungan otomatis langsung berakhir. Mereka pun kini sudah keluar dari dalam kastil Aurus. Luffy dan yang lain segera ke dunia bawah untuk melepaskan rantai Loki. Sesampainya mereka di sana, mereka menjadi sangat terkejut saat melihat keadaan Loki yang sudah terluka sangat parah. Sementara itu, di sekitarnya pun ada hewan buas raksasa yang sudah mati.
Luffy mencoba membangunkan Loki yang sudah pingsan sehingga Loki terbangun walau menahan rasa sakit di tubuhnya. Luffy bertanya apa yang terjadi. Lalu sang pangeran raksasa itu menjawab bahwa dia diserang oleh dua orang penyusup. Mereka berdua adalah Tenryubito dan salah satu di antara mereka sangat mirip dengan sang si rambut merah. Luffy pun langsung tahu bahwa orang itulah yang dimaksud oleh para raksasa penjaga kastil Aurus tadi. Jadi jelas bukan Shanks yang menyerang para raksasa itu. Di satu sisi Luffy menjadi lega, tapi di sisi lain Luffy juga cemas jika saudara kembar Shanks menimbulkan masalah di Pulau Elbaf. Loki pun bilang dia akan balas dendam kepada saudara kembar Shanks yang sudah berani melukainya dalam keadaan terantai. Selain itu, dia juga akan membalaskan kematian dari hewan-hewan buas yang sudah dianggap sebagai teman-temannya sendiri di tempat tersebut. Maka Loki ingin Luffy cepat-cepat melepaskan rantai yang membelenggunya. Luffy pun bertanya, apakah dengan kondisi terluka seperti ini Loki bisa membalas dendam? Loki pun menjawab, bukan masalah, karena jika dia memakai kekuatan dari buah iblisnya, maka luka-lukanya akan pulih kembali dalam waktu yang sangat singkat. Ini menegaskan bahwa kekuatan buah iblis Loki adalah Mythicazoan, karena regenerasi super cepat adalah ciri khas dari kekuatan Mythicazoa. Lain, Gaban diperlihatkan sudah ada di dunia matahari. Seperti yang Admin jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dia menemukan Shamrock dan Gunko yang sedang terbang menggunakan burung anak panah. Gaban pun segera melempar kapak ke arah dua kesatria suci itu, tapi kapak tersebut hanya mengenai burung anak panahnya saja. Gunko kesal dan bertanya-tanya siapa pria tua yang berani mencari masalah dengan kesatria suci. Gunko pun langsung menciptakan beberapa anak panah dan diarahkan kepada Gaban. Namun, Gaban bisa bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan dari Gunko. Gunko menjadi sangat marah sehingga dia memakai teknik yang lebih kuat. Kali ini dia menggunakan teknik yang sama seperti saat dia menyerang Loki. Gunko menciptakan jalur anak panah yang dia sebut sebagai jalur takdir. Jika jalur itu sudah tercipta, maka sasaran yang ingin dia serang umumnya pasti akan kena. Dengan kata lain, itu adalah teknik serangan yang mutlak. Namun rupanya teknik itu tetap mampu dihindari oleh Gaban. Jalur takdir Gunko bukan masalah bagi sang legenda tersebut. Gunko pun terkejut dan merasa tidak percaya. Shamrock yang melihat hal itu bilang hanya orang dengan Kenbushoku Haki tingkat tinggi yang bisa menghindari serangan jalur takdir. Jadi Shamrock bisa yakin bahwa kakek tua itu bukan orang sembarangan. Kemudian Gaban menyerang Gunko dan membuat wanita itu terpental. Sebelum Gunko maju lagi untuk kembali bertarung, Shamrock menghentikannya. Shamrock berkata mereka harus buru-buru sehingga biar dia saja yang menghadapi pria tua itu. Gaban pun memegang kedua kapaknya dan siap untuk menghadapi Shamrock dengan serius. Tapi sebelum itu Gaban berkata bahwa sang satria suci di hadapannya itu sangat mirip dengan Shanks. Gaban bisa langsung tahu bahwa dia adalah saudara kembar Shanks. Shamrock pun segera mengubah pedangnya menjadi sosok Cerberus seperti yang dilakukan di hadapan Loki beberapa waktu yang lalu. Gaban yang melihat itu sama sekali tidak gentar, malah dia tersenyum seolah merasa tertantang. Gaban lalu melancarkan teknik serangan kuat kepada Cerberus milik Shamrock. Serangan Gaban ini mampu mengatasi anjing berkepala tiga itu, sehingga itu membuat Gunko merasa terkejut lagi. Shamrock pun berkata rupanya benar bahwa orang di hadapan mereka adalah sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger. Sebelum Shamrock berangkat ke Elbaf, Gali memang sudah memperingatkannya bahwa ada rumor yang mengatakan sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger yang bernama Skopper Gaban ada di Pulau Elbaf. Di sini terbukti bahwa perkataan Garling kepada Shamrock memang benar. Terakhir, cerita kembali ke dunia bawah. Diperlihatkan Luffy telah melepas rantai Loki. Setelah rantai batu laut itu terlepas, Loki bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya sehingga dia langsung beregenerasi. Setelah tubuhnya cukup pulih, Loki pun berteriak dengan kencang. Teriakan kali ini jauh lebih keras dari teriakan Loki sebelumnya sehingga terdengar langsung ke seluruh penjuru Elbaf. Ada kilatan-kilatan petir hitam dari tekanan teriakan Loki itu, yang mana itu adalah tekanan Haoshoku Haki. Luffy pun bertanya dia akan ikut dengan Loki mencari kembaran Shanks itu karena Luffy juga marah kepadanya. Loki pun berkata sebenarnya bukan hanya kembaran Shanks itu saja yang ingin Loki habisi, tapi ada sosok lain yang lebih membuat Loki marah. Dia adalah pelaku sebenarnya yang membunuh Raja Harald. Loki terfitnah karena dia yang pertama terlihat di lokasi kematian Raja Harald. Ditambah lagi, Loki juga telah memakan buah iblis legendaris Elbaf. Itu semakin menguatkan tuduhan bahwa Loki lah yang membunuh Raja Harald. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Loki hanya memakan buah iblis legendaris itu secara diam-diam, sedangkan Raja Harald dibunuh oleh orang lain. Saksi yang ada di situ hanya